Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Bunda Vika. Kita hari ini akan belajar tema 2, pembelajaran kedua di subtema keempat. Nah, insya Allah hari ini teman-teman semua tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik teman-teman, semuanya sudah siap? Good job. Boleh dibuka halaman 152. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang pertama mematuhi aturan dan mohon maaf, yang pertama berwisata ke pantai dan yang kedua mematuhi aturan. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Teman-teman boleh dibuka halaman 152 yang ayo membaca. Sudah ketemu? Good job. Baik, teman-teman mohon mendengarkan ya apa yang akan Bunda baca. Membaca teks berwisata ke pantai. Murid kelas 2 SD Hati Mulia akan berwisata ke pantai. Semua merasa senang. Tuliskan segala sesuatu tentang persiapan berwisata ke pantai. Bacalah tulisan kalian di depan kelas. Bacalah dengan suara nyaring dan enak didengar. Ketika teman kalian membacakan tulisannya di depan kelas, dengarkan dengan teliti bagaimanakah persiapan pergi wisata ke pantai. Bacalah teks berikut. Nah, ini berdiskusi di depan kelas. Akan tetapi kita lanjut ke teks berwisata ke pantai. Murid kelas 2 SD Hati Mulia akan berwisata ke pantai. Mereka sangat gembira. Mereka membayangkan dapat bermain di pantai. Mereka dapat bermain pasir, berenang, atau berjemur. Pada hari yang telah disepakati, mereka berkumpul. Mereka berangkat naik bus sekolah pada pukul 6 pagi. Perjalanan dari sekolah sampai ke pantai diperkirakan selama 1 jam. Semua dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah. Setiap anak hanya membawa 1 tas. Setiap tas berisi botol minum, baju ganti, dan topi. Mereka tidak lupa membawa buku catatan dan alat tulis. Mereka akan mengamati berbagai benda yang ada di pantai. Nah, tadi teman-teman teks ya cerita tentang berwisata ke pantai. Nah, di sini teman-teman ada ayo mencoba. Nih, ayo mencoba ya. Ada ayo mencoba membuat pertanyaan terkait teks bacaan. Cobalah membuat 5 pertanyaan terkait teks bacaan di atas. Nah, teman-teman di sini bahwasanya ada 5 nomor, teman-teman diperintahkan untuk membuat pertanyaan terkait teks bacaan. Teks bacaan yang mana, Bunda? Nah, teks bacaan yang ini berwisata ke pantai sampai sini. Nah, teman-teman cari untuk membuat soal dari cerita dari teks bacaan tersebut. Nih, Bunda kasih contoh ya, teman-teman. Bunda kasih contoh satu ya. Contoh nomor 1. Nah, teman-teman boleh disalin saja ya. Siapakah yang berwisata ke pantai? Nah, coba Bunda tanya, siapakah yang berwisata ke pantai tadi? Nah, good job, ada di sini jawabannya. Murid kelas 2 SD Hati Mulia. Nih, akan berwisata ke pantai. Ini teman-teman membuat contoh soal pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sesuai dengan teks yang ada di teks bacaan berwisata ke pantai ini. Nah, teman-teman disalin, dicari, terserah teman-teman mau membuat contoh pertanyaan seperti apa. Ini Bunda memberikan satu contoh ya, teman-teman. Nah, di sini hanya membuat contoh pertanyaannya saja ya. Oke, baik, paham? Good job. Kita lanjut ke ayo membaca. Membaca teks benda-benda di pantai. Perhatikan percakapan di bawah ini dan bacalah dengan nyaring. Benda-benda di pantai. Bu Guru, anak-anak,
Kita sudah sampai di pantai. Anak, hore, saya ingin segera bermain di pantai. Melani, apa yang akan kita lakukan di sini selain bermain, Bu? Bu Guru, kita akan mengamati benda-benda di pantai. Ada benda yang bisa dipakai untuk bermain di pantai, misalnya membuat istana pasir dan bermain perang-perangan dengan peluru air. Anak, berarti kita perlu membawa buku catatan dan alat tulis, Bu. Bu Guru, ya, Anak, kamu pintar sekali. Bu Guru, kalian akan bekerja dalam kelompok. Melani, tolong bantu Ibu mengelompokkan teman-temanmu ya. Melani, baik, Bu. Nah, di sini ayo mencoba. Ayo mencoba membuat laporan pengamatan. Buatlah laporan pengamatan kalian. Berbagai macam benda di pantai. Nih alat dan bahan ada air, pasir, plastik, ember, dan sekop ya. Nah, petunjuk yang pertama, pilihlah 3 benda yang digunakan dalam permainan perang-perangan dengan peluru air. 2. Amatilah gambar tersebut satu persatu. Ketiga, isilah titik-titik di bawah ini hasil pengamatan. Nah, teman-teman di sini mengisi titik-titik ada di kolom yang pertama yaitu nomor, kolom yang kedua nama benda, dan kolom yang ketiga fungsi alat. Nah, Bunda akan memberikan satu contoh di kolom pertama, nama benda. Nih, teman-teman, contoh nomor 1, nama benda ada apa? Ember. Di sini ada ember? Ya, ember. Nah, fungsi alat ember ini untuk apa sih? Nah, untuk menampung air. Good job. Tadi kan bermain apa? Bermain perang-perangan dengan peluru air ya. Nah, ember ini salah satu untuk fungsi alat untuk menampung air. Kita lanjut ke ayo berlatih ya, teman-teman. Mengelompokkan benda berdasarkan pengamatan kalian. Kelompokkanlah yang termasuk benda yang bentuknya tetap dan benda yang bentuknya tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, ini teman-teman ada 9 benda ya. Nah, teman-teman mencari mana benda yang bentuknya tetap dan tidak tetap. Nah, kalau berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, teman-teman memberikan tanda centang di sini yang bendanya tetap. Nah, berikan tanda silang yang bendanya tidak tetap. Nah, contoh Bunda akan memberikan contoh ini nih, pengki ya. Nah, contohnya gambar nomor 1 pengki ya, betul? Betul. Bentuknya tetap atau tidak? Coba pengki kalau bentuknya seperti itu berubah-berubah tidak teman-teman? Nah, good job. Tidak berarti pengki itu bentuknya tetap tidak berubah. Maka disilang atau dicentang. Good job. Dicentang. Good job. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya hebat dan semangat. Nah, kita akan membaca percakapan ya yang di bawahnya. Nah, ayo membaca percakapan. Perhatikan percakapan di bawah ini dan bacalah dengan nyaring. Rasti, wah, di pantai ini banyak sekali plastik. Kita tidak boleh membuangnya di sini kan? Ahmad, tentu saja. Bu Guru, apakah plastik termasuk benda yang seharusnya ada di pantai? Bu Guru, seharusnya tidak. Kita harus menempatkan sampah plastik di tempat sampah. Ingatlah, sampah kalian jangan membuang sampah sembarangan. Wawan, mirip aturan di rumah ya, Bu. Bu Guru, betul sekali Wawan. Mohon maaf, betul sekali Wayan. Di rumah pun kalian harus menjaga kebersihan dan ketertiban. Togar, baik Bu. Bolehkah kami bermain-main lagi di pantai? Bu Guru, boleh, tapi jangan mengganggu wisatawan lain, jangan berebut mainan. Jika temanmu ada yang terluka saat bermain, segera ditolong, lapor ke Bapak dan Ibu Guru pendamping jika membutuhkan bantuan. Nah, ayo berlatih menyebutkan aturan-aturan saat berwisata. Nomor 1, sebutkan aturan-aturan yang disebutkan oleh Bu Guru di atas. Sebutkan aturan-aturan lain saat berwisata. Kebun binatang, museum, taman bunga. Nah, teman-teman ini
hanya dipelajari saja ya di rumahnya masing-masing, tidak usah dikerjakan. Ayo berdiskusi dengan teman sebangku tentang contoh-contoh aturan di rumah. Nah, alhamdulillah untuk aturan di rumah kita sudah belajar sebelumnya. Kita lewat saja ya. Nah, untuk tugas yang harus teman-teman kumpulkan, yang pertama, ayo mencoba di sini yang membuat contoh 5 pertanyaan terkait teks bacaan. Jadi teman-teman, contoh yang pertama sudah mengikuti Bunda saja yang ini. Jadi hanya 4 saja, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lanjut yang halaman ke 104. Mohon maaf, ini 160 ya teman-teman. 160 di sini teman-teman tinggal melanjutkan 2 saja ya. Karena yang nomor 1 teman-teman tinggal disalin saja. Jadi nomor 2 dan 3. Nah, lanjut ini teman-teman hanya halaman 161 hanya dicentang dan disilang saja ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman tetap semangat. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Bunda Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua.